Saudara-saudaraku sekalian, siap tolak Rocky Gerung? Siap! Siap lawan Rocky Gerung? Siap! Sejumlah pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Rocky karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo berusaha menghadang mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kendil TV lagi teman-teman, melihat fenomena dan juga berita-berita yang beredar di hari ini tentang Rocky Gerung teman-teman. Sepertinya Rocky Gerung harus segera diamankan teman-teman. Diamankan bukan berarti untuk apa teman-teman, untuk keselamatan Rocky Gerung sendiri. Karena di media sosial banyak sekali semacam sebuah ancaman. Juga Rocky Gerung juga ditolak di beberapa universitas, di mana sebelumnya Rocky Gerung sudah dijadwalkan untuk mengisi di situ ya. Jadi ada baiknya dan alangkah baiknya Rocky Gerung segera diamankan karena untuk keselamatan Rocky Gerung sendiri ya. Saudara-saudaraku sekalian, siap tolak Rocky Gerung? Siap! Siap lawan Rocky Gerung? Siap! Siap tolak idolan? Siap! Siap lawan orang yang mau makar dengan negara? Siap! Rocky Gerung? Rocky Gerung di kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur nyaris ricuh. Puluhan orang yang menolak kedatangan Rocky berusaha menghadang mobil rombongan Rocky saat akan meninggalkan lokasi. Rocky Gerung datang ke kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang untuk menghadiri acara mimbar mahasiswa. Selesai acara, sejumlah pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Rocky karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo berusaha menghadang mobil yang ditumpangi Rocky. Ya teman-teman, ini kalau dibiarkan saja ini berbahaya bagi keselamatan dari Rocky Gerung sendiri loh. Ini ada banyak sekali penolakan di universitas, seperti kemarin sudah dijadwalkan di Universitas Darul Ulum juga ditolak karena banyak pendemo ya. Puluhan polisi yang berjaga kemudian mengarahkan Rocky keluar melalui pintu belakang kampus. Sementara puluhan pengunjuk rasa diminta membubarkan diri. Dalam kesempatan itu Rocky menyatakan ucapannya sama sekali tak ada hubungan dengan Presiden Joko Widodo secara personal. Ia berdalih ucapannya adalah kritik terhadap kebijakan dari fungsi sebuah lembaga negara. Gila. Dia di mana lagi nih? Unair. Di Unair ini dibatalkan acara diskusi di Unair ya. Pihak kampus Unair batalkan acara diskusi dengan Rocky Gerung. Gimana kalau sudah begini ya? Apa penyebab saya tidak bisa bicara? Itu aja yang dijawab. Oke ya? Dibatalkan kampus Unair. Ini Satria Madangkara. Semua kalian setelah makan ini jadi Satria. Ya, ini dan kala menggunakan narasi atas nama akal sehat yang sebetulnya dia telah merampok nalar akal sehat itu sendiri milik kita. Rocky Gerung selalu bicara atas nama kebencian. Saya tantang dari Rocky Gerung, apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Apakah dia berani bicara mengungkap bagaimana perampokan uang Senturi? Dia tidak akan pernah berani bicara dan kami punya kartunya. Kenapa dia tidak pernah bicara itu? Nah, kalau dia bicara atas nama intelektual, atas nama kepentingan rakyat untuk memperbaiki keadaan, maka semua problem bangsa ini harus dia kritisi. Rocky Gerung ini antek ya, agen proksi internasional. Rocky Gerung ini komprador asing. Amerika dan negara-negara sekutunya secara global nggak ingin Indonesia stabil secara ekonomi dan politik, dan Rocky Gerung menjadi bagian antek dari kekuatan itu. Oke, Bang Bay. Rocky Gerung dengan pernyataannya memantik ya gerakan nasional. Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Tidak boleh hukum positif negara dikalahkan oleh hukum rimba yang menjadi order dari komprador. Kalau misalnya ada pihak lain yang melaporkan, apakah itu otomatis akan menggugurkan pelaporan yang sudah masuk ke polisi atau seperti apa? Enggak. Ini kan delik aduan, Mbak. Jadi harus Pak Jokowi sendiri. Siapapun yang menyatakan bahwa kepada Pak Jokowi merasa, Pak Jokowi yang merasa. Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Gitu ya, kalau ada orang lain, maksud saya Prof Ibnu. Kalau ada pihak lain di luar Presiden Jokowi? Belum, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sekarang harus kita menuju organisasi atau katakanlah relawan ini tidak bisa melaporkan kalau dianggap sebagai sebuah penghinaan karena memang undang-undang sudah tidak mensupport itu lagi. Bagaimana Pak Ben? Ya, kita sudah
tentu serahkan penanganannya kepada Baris Krim Polri dan teman-teman dalam konsolidasi nasional yang sekarang sedang rapat di kantor saya, ya, ini akan bergerak hingga ke seluruh daerah dan Kalimantan sudah memulai dan ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Pak Benny, saya ingin fokus dulu tadi dari pernyataannya Prof Hipnu ya. Prof Hipnu kan menyampaikan bahwa ini tuh delik aduan. Anda optimis nggak? Kita optimis dan ini waktunya Rocky Gerung kena batu. Kita lihat. Tapi kalau tanpa Pak Jokowi diem aja, agak sulit Pak. Di satu sisi kami setuju, Prof. Di satu sisi kami setuju yang disampaikan oleh Prof. Tapi banyak pendekatan pasal-pasal lain kok yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hari ini Kalimantan udah bakar-bakaran, ya. Kemungkinan ini akan menjadi pemantik daerah-daerah agar kami menyusul, kan tidak harus menggunakan pasal sebagaimana yang Prof sarankan. Ya, sudah banyak di berbagai daerah teman-teman. Semua unjuk rasa, ya kan. Ada bakar ban, ada segala macam demo untuk segera Rocky Gerung ditangkap. Karena walaupun pasal penghinaan tersebut tidak bisa diterapkan kepada Rocky Gerung, tentunya ada ujaran kebencian dan provokasi kemarin itu ya, di orasi di buruh itu ada semacam provokasi kepada buruh. Ada pepatah, balutlah segala kebatilan itu dengan agama, dengan filsafat, agar orang-orang dungu selalu mengikutimu. Ternyata Indonesia masih banyak sekali pendukung orang dungu ya. Kenapa? Ngeles, bajingan itu adalah kalimat yang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan. Aduh, kalau begitu kan ada Imam Mahdi nih yang dijulukin itu kan dicintai Tuhan. Berarti dia biang bajingan dong. Ya, Drun, siapa namanya Gerung? Baru seumur-umur hidup ya, sejarah di seluruh dunia ini di dalam kerajaan ada kata bajingan itu adalah panggilan seseorang yang dicintai Tuhan. Inilah orang-orang dungu yang selalu percaya dengan Rocky Gerung, ya, pengikut-pengikutnya berlindung di ketiak filsafat, ya kan? Kalimat yang teranyar ketika dia ngeles, maklumlah ya, pendukungnya salah bayar, ya, salah kirim, ya nggak? Salah bayar, salah kirim. Nah ini salah filsafat. Kalau menurut saya nih, Rocky Gerung, Anda termasuk orang yang salah filsafat, ya, yang salah Tuhan, ya nggak? Nah itulah menurut saya Gerung yang sebenarnya ya. Salah filsafat, salah Tuhan. Tidak ada di dalam kalimat kitab apapun, orang yang bertuhan seperti apapun mengatakan kalimat bajingan itu adalah kalimat ditujukan buat seseorang yang sangat dicintai Tuhan. Aneh. Itulah ya, kalau menurut saya ya, Rocky Gerung ya, Anda itu salah filsafat, ya kan? Salah juga dapat gelar seorang profesor. Cara mengeles pinter sekali. Nah menurut saya Anda itu salah Tuhan dan salah filsafat. Salam waras Gerung. Salam waras. Presiden itu emang diwajarkan untuk dikritik maupun dicaci maki itu. Tetapi sangat disayangkan kata-kata atau kalimat yang tidak elok keluar dari seorang akademisi. Kampus itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan adab. Ketika seorang akademisi tidak bisa menampilkan adab yang baik, maka kacaulah mahasiswa-mahasiswa itu. Lain misalnya sama orang yang mungkin kurang pendidikannya, latar belakangnya agak gimana, dia menggunakan bahasa itu orang maklum. Wajar. Nah, kalau akademisi itu jadi tanda tanya, adabnya nggak ada gitu. Maksudnya cara penyampaiannya harusnya bukan seperti itu. Jadi mungkin arahnya ke sana, tapi bahasanya nggak kayak gitu loh. Itu aja yang sangat disayangkan, dan gue yakin juga Presiden Jokowi nggak akan menggubris itu seperti biasa, dan dia pasti aman. Cuma disayangkan aja, adabnya nggak ada. Siapa yang mau melaporkan orang ini, Rocky Gerung, maka dia harus berhadapan dengan rakyat. Terutama saya adalah rakyat yang paling depan. Saya yang kalian hadapi.
Wah. Ini lagi si Rocky Gerung ini. Ya. Tulang. Si Garong ini si Gerung. Si Garong. Gerung ini kan berani ngomong apa adanya ini, ngomong seenak mulutnya itu. Itu kan karena ada bikinnya itu. Ya tahulah kita siapa bikinnya itu. Siapa bang? Siapa? Ya dia biasalah. Dia kan nggak pernah bisa diproses. Kenapa? Ya ada lah. Takut masih dulu ngelaporin dia. Tapi sekarang kita lihat udah banyak itu relawan tuh, relawan Jokowi itu udah melaporkan dia. Dia memang udah pantas si Rocky ini masuk penjara. Sudah waktunya ya Mas. Ini. Ya. Dari dulu ini si Rocky yang bikin resah ini dengar sama masyarakat yang mendengar celot ini. Kayak udah kebal aja ini. Memang kebal. Bakingnya nggak tanggung-tanggung, orang besar juga. Kubu sebelah itu. Ya. Nah, sekarang kau kena batunya kau ya, kau udah keterlaluan kau menghina Jokowi kau ya. Kau sudah nggak ada lagi adabmu itu. Nanti busuk lah kau di dalam sana ya. Nah, titip ya sama yang di dalam. Kalau Rocky Gerung masuk nanti titip sama yang di dalam ya. Titip aja, jaga kesehatan si Rocky Garong itu ya. Ya, keplek-keplek lah dikit-dikit. Oke. Selamat buat Rocky Gerung. Anda adalah most wanted, dicari oleh 80% masyarakat Indonesia. Makanya jangan bacot doang. Siap-siap Anda berlindung di 20% masyarakat yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya lu jangan datang ke Bali. Kalau datang ke Bali lu bakal jadi apa namanya itu? Tes kriuk nanti, tes kriuk. Aduh, gerung. Hati-hati, Rung. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuntut daripada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk sesegera mungkin menangkap saudara Rocky Gerung demi menciptakan suasana kondusif di tahun-tahun pemilu yang akan segera dimulai, dan demi meredam kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, sekaligus untuk memberikan pendidikan yang sesuai budaya ketimuran. Untuk itu, saya selaku Panglima Ormas Gabungan di seluruh tanah air mengultimatum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit, jika dalam 2 kali 48 jam tidak menangkap saudara Rocky Gerung, maka saya akan segera menurunkan Ormas Gabungan dari seluruh penjuru tanah air untuk mengepung Mabes Polri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian himbauan ini agar diperhatikan secara serius dan seksama. Demikian, selamat siang dan terima kasih. Ini Rocky Gerung ini harus diamankan. Harus diamankan untuk keselamatan Rocky Gerung sendiri. Karena di berbagai daerah ya, ini lagi panas-panasnya ini ya. Lagi panas-panasnya orang mencari Rocky Gerung. Ya, ini cukup berbahaya buat keselamatan dari Rocky Gerung. Harusnya saya pikir kepolisian harus bertindak cepat untuk mengamankan Rocky Gerung ini. Ya, karena khawatir dengan situasi seperti ini, situasi yang panas, masyarakat bisa bertindak di luar kendali ya, di luar nalar begitu ya. Dan ini akan membahayakan dari Rocky Gerung sendiri. Jadi polisi sepertinya harus segera bertindak untuk itu, untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Ya, bahkan di berbagai kampus pun ya, yang tadinya sudah diagendakan Rocky Gerung mengisi di situ dibatalkan. Karena di situ ada berbagai orang demo ya kan untuk menolak Rocky Gerung. Kalau dibiarkan seperti itu dan ini bergerak liar dan Bora bergerak liar dan polisi tidak segera untuk mengambil sebuah tindakan, nanti akan berbahaya. Ya, karena sudah muncul ini di berbagai daerah, Kalimantan, Sumatera, Bali, ya, dan di luar pulau banyak sekali
NTT ini banyak ya, dan ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena 80% pendukung Pak Jokowi ini benar-benar marah dengan Rocky Gerung, benar-benar kecewa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang saya pikir tidak mempunyai adab, tata krama dan sopan santun. Rocky Gerung berlindung di balik filsafat, berbalik sebuah, dia pandai untuk mengolah kata-kata, mengolah kata-kata, kemudian dia berlindung di dalamnya, ya kan? Ini banyak di negara kita orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, ya nggak bisa disamakan rata. Yang harus menyesuaikan di situ adalah Rocky Gerung sendiri, apalagi dia berbicara di depan masyarakat dalam orasi buruh itu, ya. Jadi Rocky Gerung harus bisa menempatkan posisi, jangan seolah-olah semua perkataannya karena filsafat dianggap sebuah kebenaran. Tidak semua orang itu paham dengan apa yang kamu bicarakan, ya. Tidak semua orang itu paham. Jadi Anda sendirilah yang harus menempatkan posisi di mana ketika Anda bicara. Kemudian kalau sudah ada di media sosial, itu menjadi konsumsi publik. Jadi masyarakat bisa melihat itu dengan sangat cepat dan terus langsung menyebar ke penjuru negeri. Nah, itulah yang memunculkan riak-riak, yang memunculkan sesuatu hal, apalagi kata-katanya itu memang melukai hati mereka dan ditujukan kepada junjungan mereka, Pak Jokowi. Tentu mereka juga nggak terima, ya kan? Jadi saya pikir Rocky Gerung harus mempertanggungjawabkan lah itu semua. Minimal teman-teman hadir di media untuk meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ya, jangan gengsi, jangan bersembunyi di balik kata-kata dan filsafat. Gak semua orang paham dengan apa yang Anda maksudkan. Ya, terima kasih teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.